Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat dalam mengikuti Siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, masuk semua. Ada berapa? Ada 5. Islam ada 5. Rukun iman ada berapa? 6. Di dalam rukun iman yang ke-6 yang dimulai dari 6 itu ada urutannya. Pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman yang ketiga yang keempat yang kelima yang keenam. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari rukun iman yang ketiga, iman kepada Allah. Sebelumnya, kenapa kita harus belajar iman kepada kita? Kita lihat dulu di pengertian daripada iman. Iman itu sebenarnya adalah pengertian berasal dari kata amanah, yu'minu, imanan, atau dalam pengertiannya adalah dengan sepenuh hati melaksanakan apa yang disebut dengan percaya dengan sepenuh hati, dilapaskan dengan lisan dan dilakukan dengan tindakan atau perbuatan. Jadi kalau mau dikatakan beriman, tidak hanya dilakukan dengan niat saja, beriman dalamnya, tapi itu juga dalam bentuk pengucapan dan dilakukan dalam bentuk perbuatan. Nah, selanjutnya yang disebut dengan kitab itu ada yang disebut dengan kitab. Ya, kitab adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya dengan perantara malaikat Jibril. Nah, kenapa para nabi dan rasul ini butuh kitab? Yang akan kita bahas nantinya. Ya. Kenapa para rasul dan nabi ini Allah memberikan kitab ini? Kan pasti punya fungsinya, punya gunanya, dan punya keperluannya untuk apa. Ya, kita akan lihat di layar itu ada yang disebut dengan konsep, yaitu masalah tentang kitab Allah. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan ada Al-Quran. Ini yang disebut dengan kitab-kitab yang diturunkan pada para nabi sekaligus rasul, dan kegunaannya kalian bisa perhatikan di layarnya. Di layar itu ada, pertama itu ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian turunnya di Mesir, kemudian diturunkan bagi Bani Israil. Kemudian isi kitab Taurat itu berisi 10 perintah larangan, yang isinya adalah 8 perintah larangan dan 2 perintah untuk melakukan kebaikan. Ya, ada 10 atau yang sering kita kenal dengan istilah namanya Ten Commandments. Sebenarnya sama-sama diturunkan kepada Bani Israil. Isi kitab Injil untuk menjelaskan tentang tuntunan hidup dan menjelaskan tentang kitab-kitab sebelumnya. Kitab yang terakhir pada kitab Al-Quran. Sebelum kitab-kitab yang harus kita imani, ada kitab Taurat. Jadi ada nanti satu kelompoknya ada yang menjelaskan tentang Taurat, ada yang menjelaskan tentang Zabur, ada yang Injil, dan ada yang Al-Quran. Saya cukup diskusinya. Selanjutnya nanti silakan setiap kelompok menyampaikan yang sudah didiskusikan. Yang pertama yaitu kita Taurat. Kita Taurat. Silakan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Taurat berasal dari bahasa Ibrani. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusinya sudah bagus. Mungkin nanti ada yang mau menambahkan, nanti kita akan review selanjutnya. Sekarang kelompok yang kedua kita gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan dari hasil diskusi kami, yaitu mengenai kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata Zabara yang Zaburu, Zab, yang artinya yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang ditulis. Kitab Zabur dalam bahasa Arab yang berarti mazmur. Dan dalam bahasa Yunani yaitu mizmar, yaitu turunnya kitab Zabur ini juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 55 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Wa laqad fadalna ba'dun nabiyina 'ala ba'din. Wa ataina Dauda zabura, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada nabi-nabi besar. Nyanyian rohani dalam kitab Zabur ini terdiri dari 5, yaitu nyanyian kepada untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai sujud ucapan syukur, dan ratapan penjamaah. Dan yang keempat yaitu berisi tentang ratapan atau doa individu. Yang kelima yaitu berisi tentang nyanyian kepada raja. Dan secara umum kandungan dari isi kitab Zabur ini ada 3, yaitu berisi tentang hal yang berisi tentang mengisahkan Allah atau ajaran tauhid. Dan yang kedua yaitu berisi tentang kata-kata hikmah. Dan yang terakhir yaitu berisi tentang nasihat-nasihat yang tentang kebaikan. Ini saja penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok kedua. Sudah bagus. Lainnya ke Bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani. Nah, kitab ini berlaku sejak abad 1 Masehi sampai 610 Masehi. Isi dalam kitab Injil yaitu 1. Ajaran tauhid dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukum syariat. Yang ketiga, nasihat-nasihat kebaikan. Yang keempat, sejarah nabi-nabi terdahulu. Isi kitab Injil ini sama dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, menghapus hukum-hukum yang tertera dalam kitab Taurat yang tidak sesuai. Dan juga terdapat dalam Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari hasil diskusinya kita lihat porsinya sudah banyak yang menjelaskan tentang dari Taurat, Zabur, Injil maupun Al-Quran. Nah, sekarang coba kalau kita lihat bagaimana dilihat kesamaan dari isi
isinya Al-Quran diterangkan oleh Abu Bakar. Nah, kemudian ada yang disebut dengan proses pengumpulan dari Al-Quran. Jadi Al-Quran ada disebut dengan dibukukan. Nah, salah satu lagi di antara selain dari 4 kitab tadi, ada yang disebut dengan juga suhuf. Suhuf ini adalah lembaran-lembaran. Jadi semua nabi dan rasul itu tidak semuanya ada yang dapat kitab, tapi ada yang dapat suhuf dan ada juga yang dapat kitab. Nah, suhuf itu berupa lembaran-lembaran. Jadi isinya hampir sama seperti kitab, karena perintahnya itu sama-sama adalah untuk mengesahkan Allah. Isi dan fungsinya sama seperti kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Seperti misalnya kitab si Nabi Daud itu selain dapat kitab, yang dapat juga suhuf. Ada yang dapatnya 10 suhuf, ada yang dapat 50 suhuf. Ini yang membeda-beda. Jadi selain daripada nabi dan rasul, yang selain dari yang menerima kitab, itu ada juga para nabi dan rasul yang menerima suhuf. Makanya ada yang lagi mau bertanya? Ini pertanyaan tentang masalah suhuf ya. Nabi-nabi yang menerima suhuf, pertanyaannya? Ada yang mau bertanya? Ya silakan. Jadi kan di dalam kisah sebelumnya itu Taurat sama dengan itu dikhususkan untuk Bani Israel. Kenapa dikhususkan untuk kaum Bani Israel? Oke, pertanyaannya yang bagus. Terus ada lagi? Kasih kesempatan untuk satu orang penanya lagi. Ada? Tidak ada? Cukup ya? Ya. Kalau bagi suhuf, telah saya jelaskan tadi di awal. Suhuf itu berarti secara artinya harfiah adalah lembaran-lembaran. Sama seperti konteksnya Al-Quran. Al-Quran itu di awal sebelum dibuka namanya juga adalah. Pertanyaan kedua, kalau kita lihat peruntukan kitab yang turun kepada para rasulnya, baik itu dari kitab Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, kenapa turunnya kepada Bani Israel? Ya, karena di sini kalau mau dikatakan Bani Israel pada masa itu adalah Bani yang termasuk golongan Bani yang terbesar pada masa itu. Kemudian Bani Israel adalah ketika di awal itu masih banyak penyelewengan-penyelewengan. Banyak terjadinya adalah orang-orang yang kemurtadan. Nah, jadi orang kalau dalam kata lain, Bani Israel adalah orang-orang yang berisikan orang-orang yang keras kepala, tidak mau mengikuti atau mengikuti ketika nabinya ada. Sesudah nabinya ada, mereka akan kembali kepada ajaran yang mereka buat sendiri atau ajaran nenek moyang mereka atau tradisi yang mereka lakukan. Contohnya ketika di Bani Israel itu ada istilah tradisinya ketika anak perempuan yang tidak ada gunanya, maka akan mereka bunuh. Atau boleh memperlakukan wanita itu sama, tidak punya harkat dan rajin. Ya, mereka boleh. Kemudian tetap terjadinya adalah sistem perbudakan. Ini yang jadi masalah. Jadi masalah adalah ada sistemnya perbudakan. Jadi ketika pada orang-orang Israel itu sukanya berpoya-poya, tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mau ibadah. Mereka ikutin adalah adat dan tradisi ya, kakek dan nenek moyang mereka. Jadi mereka itu adalah agama-agamanya yang tidak punya agama. Jadi menyembah nenek moyang. Mereka menyembah. Jadi orang-orang yang menyembah kepada api, kemudian orang-orang Majusi, ya, menyembah kepada matahari. Jadi apa yang mereka temui, yang mereka itu anggap ini itu luar biasa, bahkan mereka jadikan sebagai kesembahan atau menganggap sesuatu itu ada yang disebut dengan leluhur dan para dewa. Itu bisa dimengerti.
Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Coba siapa yang mau mengambil kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah dengan kita mempelajari kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, Injil, dan Zabur, kita mempelajari kitab-kitab yang ada sekarang Al-Quran. Dengan mempelajari hal tersebut, kita dapat menambah keimanan kita terhadap kitab Allah, dan juga dengan tambahnya iman kita terhadap kitab Allah, secara tidak langsung kita juga menambah iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga setelah mempelajari kitab-kitab ini, kita mengetahui bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya menambahkan kesimpulan tadi yang sudah disimpulkan oleh Api. Jadi kita sebagai umat Islam wajib meyakini dan mempercayai semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Keimanan pada kitab-kitab selain Al-Quran dilakukan dengan cara menghormati dan menghargai keyakinan mereka. Tetapi keyakinan terhadap Al-Quran bukan hanya sekedar percaya di dalam lisan dan hati saja, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku kita sehari-hari. Keselamatan dan ketentraman hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat kita raih apabila kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Marilah kita mulai saat ini untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, dan mengamalkan isi kandungannya. Mungkin ini saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau dari dua pendapat teman yang tadi yang sudah menimbulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini sudah baik. Jadi mungkin setelah kita belajar tentang baik itu dari pengertian iman, kemudian tentang masalah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Nah, kalau perintahnya beriman, maka hukumnya disebut dengan hukumnya. Ini bahwasanya Al-Quran itu memang benar-benar kitab, ya, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan perantaranya adalah malaikat Jibril yang menyampaikan waktu kepada Nabi Muhammad. Nah, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab sebelumnya? Maka kita juga boleh beriman, boleh. Kita tetap beriman akan adanya kitab-kitab tersebut, tapi tidak untuk mengamalkan. Jadi cukup yang kita amalkan karena sesuai dengan yang disampaikan kemarin tadi, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, di Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Bahasanya Al-Quran adalah salah satu kitab yang terjamin kesediaannya. Kita tidak menyaksikan kitab sebelumnya, itu karena turunnya sesuai dengan tempat dan waktu, sesuai dengan keadaannya mereka ketika waktu kitabnya turun. Fungsinya, salah satu fungsi Al-Quran yaitu rahmatan lil alamin, ya, sebagai rahmat bagi seluruh umat, bukan hanya untuk satu kaum. Ini yang membedakan kitab Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Kalau kitab sebelumnya hanya untuk satu kaum, tapi Al-Quran bagi seluruh umat manusia. Jadi, karena fungsinya adalah sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Saya kira itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengamalkan dari tingkat keimanan, keyakinan kita. Khususnya semakin kita meyakini adanya kitab-kitab sebelumnya, maka kita akan semakin yakin dengan apa-apa yang terkandung dalam kitab kita, yaitu kitab Al-Quran, dan berusaha untuk mengamalkan isi dari Al-Quran sesuai dengan ajaran Al-Quran. Saya kira itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.